wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang segi 3 dan segi 4 yang merupakan bangun datar. Dalam memenuhi tugas mata kuliah media dan teknologi pembelajaran matematika. Baik, penyusun yaitu saya sendiri, nama saya Bersinur Anissa dengan NIM A231200002, kelas A, Prodi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baik, segi 3 dan segi 4. Menunya terdiri dari standar kompetensi atau kompetensi dasar, materi, dan latihan. Baik, kita masuk ke SKKD. Standar kompetensi. Standar kompetensi terdiri dari memahami konsep segi 4 dan segi 3 serta menentukan ukurannya. Kompetensi dasar, menghitung keliling dan luas bangun segi 3 dan segi 4 serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. Yang kedua, melukis garis tinggi, garis bagi, garis tumbuh, dan garis berat pada segi 3. Baik, kita masuk ke materi segi 4. Yang pertama, persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu segi 4 yang keempat sudutnya berbentuk siku-siku dan sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang. Sifat-sifatnya antara lain panjang sisi-sisi yang berhadapan sama, keempat sudut siku-siku, panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Gambarnya seperti ini. Rumusnya luas sama dengan panjang kali lebar, sedangkan keliling panjang tambah panjang tambah lebar tambah lebar, atau bisa juga 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, atau bisa juga 2 dikali tambah lebar, 2 dikali panjang tambah lebar. Persegi. Persegi adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifatnya antara lain, persegi adalah segi 4, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, keempat sudutnya siku-siku, panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang, panjang keempat sisinya sama, setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya, diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Gambarnya seperti ini. Dengan rumus, luas sama dengan sisi kali sisi, keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau bisa juga sama dengan 4 kali sisi. Jajar jenjang. Jajar jenjang adalah segi 4 yang setiap panjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sifat-sifatnya antara lain, sisi-sisi yang berhadapan pada suatu jajar jenjang sama panjang dan sejajar. Sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar jenjang sama besar. Sudut-sudut yang berdekatan pada suatu jajar jenjang jumlahnya 180 derajat. Diagonal-diagonal suatu jajar jenjang saling membagi dua sama panjang. Gambarnya seperti ini. Dengan rumus, luas sama dengan alas kali tinggi, keliling sama dengan A tambah A tambah B tambah B, atau bisa juga 2 dikali A tambah 2 dikali B, atau bisa juga sama dengan 2 dikali A tambah B. Trapesium. Trapesium adalah segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadap sama sejajar. Gambarnya seperti ini. Sifat-sifatnya antara lain, sudut-sudut alasnya sama besar, begitu juga sudut pada sisi atas, diagonal-diagonalnya sama panjang. Yang ketiga, dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Rumus, luas sama dengan 1/2 dikali A tambah B kali tinggi. Dengan keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD. Belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang.
Gambarnya seperti ini dengan sifat keempat sisinya sama panjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi dua sama besar. Kedua diagonalnya saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Jumlah sudut-sudut yang berdekatan sama dengan 180 derajat. Dengan rumus, mencari luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Sedangkan mencari keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD. Baik, selanjutnya yaitu layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sifat-sifatnya, terdapat dua pasang sisi yang sama panjang, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Salah satu diagonalnya merupakan sudut simetri dan merupakan diagonal terpanjang. Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan tegak lurus diagonal yang lain. Gambarnya seperti ini. Rumus, mencari luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Keliling AB tambah BC tambah CD tambah AD. Segitiga. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Yang pertama, segitiga sama sisi. Disebut segitiga sama sisi, yaitu jika sisi-sisinya sama panjang. Segitiga sama kaki. Disebut segitiga sama kaki jika ada dua sisi yang sama panjang. Disebut segitiga sembarang. Disebut segitiga sembarang jika tidak ada sisi yang sama panjang. Jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama, segitiga siku-siku. Disebut segitiga siku-siku jika salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Yang kedua, segitiga tumpul. Disebut segitiga tumpul jika salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Yang ketiga, segitiga lancip. Disebut segitiga lancip jika salah satu sudutnya kurang dari 90 derajat. Rumus segitiga. Luas sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi. Sedangkan keliling sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Melukis garis pada segitiga. Yang pertama, garis tinggi. Garis tinggi segitiga adalah garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Langkah-langkah membuat garis tinggi. Diketahui segitiga ABC seperti gambar di samping. Jika ingin membuat garis tinggi di titik B, maka yang pertama, lukislah busur lingkaran pada titik B sehingga memotong sisi AC di dua titik. Yang kedua, dari dua titik potong, lukislah busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Ketiga, kedua busur bertemu di satu titik. Keempat, hubungkan titik D ke perpotongan kedua busur tadi. Melukis garis pada segitiga. Yang kedua, garis bagi. Garis bagi segitiga adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut pada segitiga sehingga membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Langkah-langkah membuat garis bagi. Yang diketahui segitiga ABC seperti gambar di samping. Jika ingin membuat garis bagi pada sudut A, maka yang pertama, lukislah busur lingkaran dari titik A sehingga memotong garis AB dan AC. Yang kedua, dari titik potong garis AB dan AC, lukislah busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Yang ketiga, kedua busur lingkaran bertemu di titik. Yang keempat, hubungkan titik A ke perpotongan kedua busur tadi. Yang ketiga, garis tumbuh. Garis tumbuh segitiga adalah garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Langkah-langkah membuat garis tumbuh. Diketahui segitiga KLM. Jika ingin membuat garis tumbuh sisi KM, maka seperti gambar di samping, yang pertama,
Lukislah busur di titik K dengan jari-jari lebih dari setengah km. Yang kedua, dengan jari-jari yang sama, lukislah busur lingkaran dari titik M sehingga kedua busur berpotongan di dua titik. Ketiga, hubungkan kedua titik potong busur sehingga garis tersebut merupakan garis tembus sisi M. Keempat, garis berat. Garis berat suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Langkah-langkah membuat garis berat diketahui jika segitiga XYZ seperti gambar di samping. Untuk membuat garis berat di titik X, maka yang pertama, lukislah busur lingkaran di titik Y dengan jari-jari lebih dari setengah YZ. Kedua, dengan jari-jari yang sama, lukislah busur lingkaran di titik Z. Yang ketiga, buatlah garis lumbur sehingga memotong sisi YZ di satu titik. Yang keempat, hubungkan titik X ke perpotongan sisi YZ sehingga terbentuk garis berat. Lihat, Pak Ali mempunyai kebun dengan bentuk seperti pada gambar di bawah. Gambarnya seperti ini. Kebun tersebut akan dijual dengan harga 200.000 per meter persegi. Hasil penjualan kebun Pak Ali adalah A. 28.800.000, B. 30 juta ribu, C. 36 juta ribu, D. 57.600.000. Selesai pembahasannya atau penyelesaiannya. Pada gambar pada soal disusun oleh jajar genjang dan segitiga seperti terlihat pada gambar di bawah. Baik, untuk mencari luas jajar genjang, kita ketahui bahwa luasnya sama dengan alas kali tinggi, yang dimana kita ketahui A-nya sama dengan 12, sedangkan T-nya sama dengan 10. Nah, 12 kali 10 sama dengan 120 meter persegi. Sekarang kita akan mencari luas segitiga. Luas segitiga yang kita ketahui yaitu sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi, yang dimana alasnya sama dengan 6, sedangkan tingginya sama dengan 10. Maka hasilnya 1/2 dikali 6 kali 10 sama dengan 1/2 dikali 60 sama dengan 30. Nah, jadi luas gabungan dua bangun tersebut adalah luas jajar genjang ditambah dengan luas segitiga, maka hasilnya 120 ditambah 30 sama dengan 150 meter persegi. Maaf, di sini sebenarnya meter persegi. Hasil penjualan kebun Pak Ali sama dengan 150 dikali 200.000 sama dengan 30 juta ribu. Maka jawabannya adalah B. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang segi 4 dan segi 3. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.